seorang laki-laki, orang nomor 3 di dalam kepemimpinan Islam. Siapakah dia? Dialah Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syamsi ibn Abdul Manaf. Berjumpa nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Manaf. Ayahnya Affan. Disebut Affan karena selalu menjaga kehormatan. Maka tentu sifat baik orang tua juga akan turun kepada anaknya. Utsman ibn Affan yang mewarisi akhlak ayahnya Affan. Ayahnya meninggal di waktu jahiliyah. Adapun ibundanya hidup, bahkan sampai beliau menjadi khalifatul Islam yang ketiga setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ibundanya saat wafat di zaman khalifahnya, dia sendiri yang menguburkannya. Dialah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kalau bicara tentang sifat malu, maka dialah orangnya. Kalau bicara soal karam, bagaimana dermawannya, maka dialah orangnya. Kalau soal bicara keberanian, dia pula orangnya. Soal akhlak yang baik, maka Utsmanlah orangnya. Manusia yang sangat dicintai di zaman jahiliyah dan juga di saat Islam. Karena sedikit sekali orang-orang kaya yang dicintai oleh orang-orang Quraisy, kecuali karena kedermawanan dan akhlaknya yang baik. Itulah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ketika Ali radhiyallahu an menjadi khalifah, datang seorang laki-laki bertanya kepada Ali radhiyallahu an tentang Utsman. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Utsman. Ya, ada mungkin seseorang yang menikahi putri Nabi, tapi dua putri Nabi dinikahi sekaligus, tidak ada kecuali Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Bahkan ketika istri-istri Utsman, nur yang pertama adalah Al-Quran, karena Utsman sangat mencintai Al-Quran dan Al-Quranlah cahaya. Dan yang kedua salat, karena as-salatu nur, salat itu cahaya. Dan Utsman menggabungkan Al-Quran dalam salat. Bahkan pernah dalam satu rakaat witir Utsman menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Bahkan Utsman mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma sabitu min kalami rabbikum." Kalau seandainya bersih hati-hati kalian, tentu kalian tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran kalam Rabb kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di pagi hari ini kita akan mengenal biografi seorang yang sangat istimewa dalam Al-Quran, dalam Islam. Dialah Utsman ibn Affan dari Bani Umayyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman ibn Affan radhiyallahu an memiliki sifat-sifat fisik yang luar biasa. Abyadul laun, orangnya putih. Marbu'ul qamah, orangnya kekar. Laisa bitawili wal qasir, dia tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Hasanul wajhi, wajahnya sangat bersih. Jamilul mangdar, dipandangnya sangat sedap. Tawilul anfi, hidungnya mancung. Hasanus sya'ri, rambutnya indah. Aridul mangkibaihi, dadanya bidang. Azimu saqaini, dan memiliki betis yang sangat besar. Artinya Utsman memiliki badan yang sangat gagah sekali. Itu sifat-sifat badannya. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an di zaman jahiliyah tidak pernah menyembah berhala, termasuk Hanafiyatus Samha. Tidak pernah mengenal berhala-berhala, bahkan tidak pernah minum khamr, bahkan tidak pernah berzina. Bahkan dicintai Quraisy karena kedermawanannya dan juga karena kebaikan akhlaknya.
wajar ketika perjanjian Hudaybiyah Nabi SAW ingin mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mencari perdamaian kepada orang-orang Quraisy. Tetapi Umar bin Khattab menyarankan kepada Rasul agar jangan mengutus dirinya. Kata Umar, utuslah Utsman, karena Utsman dicintai orang-orang Quraisy dibandingkan diriku. Maka Nabi SAW pun kemudian mengutus Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dan itu merupakan rekomendasi daripada Umar. Umar, siapa Umar? Kita sudah tahu Umar. Tapi Umar justru merekomendasikan Utsman untuk diutus Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Utsman lahir setelah tragedi perang Gajah Ashabul Fil. Ada yang mengatakan 60 hari setelahnya. Artinya bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu an berbeda usianya dengan Nabi SAW hanya 6 tahun. Artinya lebih muda dibandingkan Nabi SAW. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an dikenal sejak zaman jahiliyah, baik orang-orang jahiliyah ataupun dalam Islam, karena ketokohannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan karunia harta yang cukup banyak, dan dia piawai dalam berniaga, sehingga dia termasuk orang-orang kaya di zaman jahiliyah dan setelah Islam, dan kekayaannya sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ketika di permulaan Islam, Nabi SAW mulai menampakkan dakwahnya. Ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Kemudian Ali radhiyallahu an masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian Zaid ibn Harithah masuk Islam dari kalangan budak, dan Khadijah masuk Islam dari kalangan wanita-wanita yang mulia di zaman itu. Lah Utsman orang yang keempat setelah Abu Bakar, Ali dan juga Zaid. Ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu an melirik salah satu putri Nabi SAW, Ruqayyah, ada keinginan untuk melamarnya. Akan tetapi tiba-tiba kemudian datang putranya Abi Lahab, Utbah ibn Abi Lahab, kemudian melamar Ruqayyah, dan Nabi SAW menerima lamarannya, dan ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Fahazina Utsman, maka Utsman pun sedih karena Ruqayyah keburu dipinang oleh putra Abu Lahab, Utbah bin Abi Lahab. Maka berjalannya waktu sampai akhirnya Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian datanglah bibi Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ketika itu Utsman berada di rumahnya dan mengatakan, ya Utsman, ala sami'ta, tidakkah kau mendengar bahwa di Quraisy ini ada seorang nabi yang baru muncul mendakwahkan dakwah tauhid dan juga menjauhkan manusia dari sembahan berhala? Maka Utsman pun kemudian mendengarkan apa yang dikatakan bibinya. Keluarlah Utsman pada suatu waktu. Ketika itu Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian mengatakan, ya Abu Bakrin, kenapa kau tidak bermajlis lagi dengan kami? Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya tidak suka bermajlis dengan anda. Ketika pembicaraan itu datanglah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian Utsman mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, aku mendengar bibiku bicara bahwa ada seorang nabi yang mendakwahkan dakwah tauhid dan juga memerintahkan manusia untuk menjauhi kesyirikan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, ya Utsman, kalau engkau mau berjalanlah bersama saya walaupun sebentar. Maka berjalanlah Utsman bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan mengatakan, ya Utsman, anta rajulun aqil, engkau seorang laki-laki yang berakal. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang telah mengaku nabi, mengajak manusia ke dalam tauhid dan juga mengajak manusia untuk menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kana rajulan aminan, kana rajulan sadiqal amin. Orang ini adalah orang yang paling jujur lagi amanah. Kemudian Utsman mengatakan, siapa dia? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah.
Akhirnya kemudian Utsman pun bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Utsman. Maka Utsman pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Anda adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu Utsman resmi menjadi orang yang keempat yang masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali, kemudian Zaid, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika di permulaan Islam, Utsman mendengar ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ayat ini celaan kepada Abu Lahab karena menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Utbah dan Utaibah sudah resmi menjadi suami daripada Ruqayyah dan Ummu Kulthum, kemudian keduanya safar ke Syam, tiba-tiba Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul tanpa sepengetahuan keduanya. Kemudian pulanglah Utbah dan Utaibah. Sesampainya di rumah, maka Abu Lahab lewat istrinya Ummu Jamil memerintahkan Utbah dan Utaibah untuk menceraikan kedua istrinya dalam rangka menyakiti Nabi SAW. Dan di antara nikmat kepada putri-putri Nabi, walaupun menikah dengan Utbah dan Utaibah dan keduanya putra Nabi SAW, keduanya putra Abi Lahab, tetapi keduanya belum menggauli keduanya belum menggauli istri-istrinya. Allah sucikan dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar bahwa Utbah menceraikan Ruqayyah, dan dahulu Utsman sangat suka dengan Ruqayyah, karena bagaimanapun saat itu belum ada hayat hijab, sehingga Utsman bisa melihat para wajah cantik Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia sudah tahu bahwa Ruqayyah sudah bercerai dan sudah menjadi janda daripada Utbah, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ruqayyah, dan Rasul menerimanya. Maka terjadilah pernikahan antara Ruqayyah dan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Pernikahan yang dipuji seluruh orang-orang, sampai-sampai kemudian banyak orang yang melantunkan syair bagi keduanya, sebagaimana orang-orang Arab mengatakan, ahsanu zaujaini indal insan Utsman wa Ruqayyah. Sebaik-baik pernikahan adalah Utsman dan juga Ruqayyah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Ruqayyah, ya Ruqayyah, ahsini bi Abi Abdillah. Wahai Ruqayyah, perbaikilah pergaulanmu dengan Abi Abdillah. Abi Abdillah kunyah daripada Utsman bin Affan. Fa innahu, karena sesungguhnya Utsman adalah orang yang paling dekat akhlaknya dengan diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebagaimana layaknya sahabat-sahabat yang lainnya, di permulaan dakwah banyak ujian dan cobaan bagi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia pernah diikat oleh pamannya karena keislamannya, diikat dalam sebuah pohon, kemudian dibakarkan di dekatnya api unggun yang sangat panas. Kemudian pamannya mengatakan, utruk dina Muhammad, tinggalkan agama Muhammad, tinggalkan agama Muhammad, dan saya tidak akan meninggalkan kamu dekat perapian ini. Bayangkan, Utsman sudah kepanasan, hampir dia pingsan. Tapi Utsman mengatakan, wallahi ma atruku dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mungkin meninggalkan agama Muhammad. Karena teguhnya Utsman ibn Affan terhadap syariat Islam, akhirnya kemudian pamannya meninggalkan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka setiap hari Utsman mendapatkan tekanan, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya kemudian Utsman meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, dan dialah keluarga pertama yang hijrah dalam Islam ke Habasyah. Bahkan 2 kali hijrah ke Habasyah, baru kemudian ketiga kalinya ke Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
katakanlah ya Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Itulah Utsman ibn Affan, keluarga pertama yang hijrah dari negeri Mekah menuju Habasyah. Perjalanan yang melelahkan. Bagaimanapun Mekah dan Habasyah itu bukan jarak tempuh yang dekat. Berbulan-bulan harus berjalan, melewati padang pasir, gurun sahaya, lembah, gunung, lautan, sampai akhirnya sampai di Habasyah. Karena Nabi SAW memilih Habasyah karena Rasul tahu bahwa raja di Habasyah malikun lam yadlim ahada, seorang raja yang tidak mungkin zalim kepada rakyatnya. Dialah Ashamah ibn Afjur yang belakangan masuk Islam, tapi rakyat Habasyah tidak ada yang masuk Islam. Sampai kematiannya Nabi SAW kemudian mensalat gaibkan dengan para sahabat-sahabat yang lainnya di Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian permusuhan semakin sengit antara Rasul dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Yang sebelumnya Nabi SAW sudah mengutus Mus'ab ibn Umair dan juga Abdullah ibn Umi Maktum untuk berdakwah di kota Madinah. Dan karena jasa Mus'ab ibn Umair lah dua tokoh Madinah masuk Islam, Sa'd bin Rabi dan Sa'd bin Ubadah. Dengan sebab keduanya masuk Islam, maka dua kabilah masuk Islam, Khazraj dan Aus, yang belakangan disebut Ansar. Ketika melihat bahwa Madinah sudah cocok menjadi negeri hijrah, maka Nabi SAW merintahkan sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Maka rombongan demi rombongan berangkat demi menyelamatkan agama mereka. Bagaimanapun mereka disiksa bukan karena mereka melakukan kezaliman, tapi mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa kecuali karena mereka menyebut Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendengar bahwa para sahabat hijrah ke kota Madinah, Utsman ketika itu ada di Habasyah, maka Utsman pun kemudian pulang menyusul para sahabatnya hijrah yang ketiga kalinya dari Habasyah menuju Madinah. Sesampainya di kota Madinah, pada tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, rupanya Ruqayyah sakit akibat perjalanan yang melelahkan dari Habasyah ke kota Madinah. Sakitnya makin memarah. Ketika itu Nabi SAW sudah mempersiapkan pasukan, tetapi tidak dipaksa. Bagi yang mau ikut silahkan, yang tidak ikut pun tidak ada apa-apa. Maka berangkatlah orang-orang Ansar jauh lebih banyak daripada orang-orang Muhajirin karena solidaritas dalam Islam. Tetapi Utsman ketika bergerak untuk ikut jihad melawan orang-orang kafir Quraisy dilarang oleh Nabi SAW, karena ketika itu Ruqayyah butuh perawatan. Kata Nabi SAW, duduklah di rumah wahai Utsman, rawatlah istrimu Ruqayyah, dan engkau akan mendapatkan bagian perang Badar. Akhirnya kemudian Ruqayyah pun dirawat Utsman ibn Affan sampai Allah menangkan perang Badar. Tetapi di sini terjadi kesedihan yang luar biasa. Rupanya Ruqayyah tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. Nabi SAW sangat sedih karena meninggal putrinya Ruqayyah, dan Utsman jauh lebih sedih lagi karena Utsman telah meninggalkan dua keutamaan. Pertama, meninggal istri yang dicintainya, yang kedua sudah tidak jadi lagi menantu Nabi SAW. Maka setiap hari Utsman pun sedih, sampai akhirnya kemudian Nabi SAW menikahkan Utsman dengan Ruqayyah. Ketika itu terjadi peristiwa kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana suami daripada Hafsah bintu Umar meninggal dunia, meninggal syahid. Akhirnya kemudian Umar ibn Khattab datang kepada Utsman ibn Affan menawarkan Hafsah, tapi Utsman kemudian memberikan uzur, dia tidak bisa menikahi Hafsah. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah, tetapi Abu Bakar diam, sehingga Umar marah kepada Abu Bakar, kenapa tidak bicara? Akhirnya kemudian Umar datang kepada Nabi SAW menawarkan Hafsah. Dan kemudian Rasul mengatakan, adapun Hafsah ya Umar, maka dia akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik dibandingkan Utsman ataupun Abu Bakar. Adapun Utsman,
maka dia akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik daripada putrimu Hafsah. Maka selang beberapa waktu Nabi SAW pun kemudian datang kepada Umar melamar Hafsah. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Ummu Kulthum kepada Utsman, karena Utsman sudah menjadi duda karena meninggalnya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Bakar datang kepada Umar dan mengatakan, "Ya Umar, kenapa aku tidak menjawab persoalanmu? Karena aku pernah mendengar Rasul menyebut-nyebut nama putrimu Hafsah." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi Allah takdirkan kemudian Ummu Kulthum juga meninggal dunia. Akhirnya kemudian Utsman pun sedih karena orang yang dicintainya kembali meninggal dunia dan tidak menjadi menantu Nabi SAW kembali. Maka Nabi SAW menghibur Utsman dan mengatakan, "Ya Utsman, kalau seandainya aku memiliki putri yang ketiga, aku nikahkan dia dengan kamu. Tapi sayang, aku sudah tidak memiliki putri lagi kecuali Ruqayyah dan juga Hafsah, sementara Fatimah sudah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun akhlak Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan terkenal dengan perasaan malunya, dan Nabi SAW mengatakan, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Itulah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu suatu ketika menjadi bawabah, menjadi satpam bagi rumah Nabi SAW. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta izin kepada Abi Musa untuk menemui Nabi SAW. Maka Abu Musa datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Bakar ada di depan rumah." Maka Rasul mengatakan, "Bukakan kepada Abu Bakar, fabasyirhu bil jannah." Habarkan Abu Bakar dengan surga. Kemudian setelah itu datang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meminta izin kepada Abu Musa untuk masuk ke rumah Rasul. Maka Abu Musa datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasul, Umar ada di rumah, di depan rumah Anda." Maka Rasul mengatakan, "Bukakan pintu kepada Umar, fabasyirhu bil jannah." Kasih kabar gembira dengan sorga kepada Umar. Kemudian selang beberapa waktu datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, Utsman datang." Maka Rasul mengatakan, "Bukakan pintu untuk Utsman, fabasyirhu bil jannah fi balwa yusibu." Fi balwa yusibu. Kabar gembirakan kepada Utsman bahwa dia termasuk orang yang dapat surga, tetapi dia akan mendapatkan balwa, mendapatkan ujian dari Allah yang sangat besar sebelum wafatnya. Ya, Abu Bakar mati wajar. Dia mandi tengah malam untuk qiyamul lail, dengan sebab itu Abu Bakar meninggal dunia karena sakitnya. Adapun Umar ketika menjadi imam subuh ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Tapi Utsman tidak demikian. Utsman akan diuji dalam kekuasaannya, sehingga Nabi SAW mengatakan, "Ya Utsman, innallaha sayuqammisuka qamisan." Allah akan memberikan baju kepadamu ya Utsman. Kalau ada orang yang datang hendak melepas bajumu, jangan kau lepas. Artinya bahwa kalau kekuasaanmu akan diganggu, kalau ada orang yang datang memberontak untuk melepaskan kekuasaanmu, jangan kau lepas sampai Allah takdirkan sesuatu yang baik untukmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan, ketika Nabi SAW sedang berbaring, betisnya nampak. Abu Bakar datang, betis itu tidak ditutup. Umar datang, betis Rasul tidak ditutup. Utsman datang, tiba-tiba betis Nabi SAW ditutup. Kemudian dia pun bergeser dari tempat duduknya. Aisyah radhiyallahu anha heran, kenapa pula Nabi SAW tidak merubah duduknya dan tidak menutup betisnya ketika Abu Bakar dan Umar datang, tapi ketika Utsman datang tiba-tiba bergeser duduknya dan betisnya ditutup. Kemudian Aisyah bertanya soal itu kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, afala astahi bi rajulin yastahi minhul malaikah?" Tidakkah aku malu dengan orang yang para malaikat malu kepadanya? Tentu aku malu dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Itulah sifat malu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Adapun karamnya, kedermawanannya, jangan tanya soal kedermawanan Utsman. Itu pula yang menyebabkan orang-orang jahiliyah suka dengan Utsman.
Karena orang-orang kaya itu disebutkan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Betapa banyak orang-orang kaya itu melampaui batas apabila Allah berikan anugerah rizki yang banyak. Tidak bagi Utsman bin Affan. Dia kaya tapi dermawan, makanya wajar dicintai oleh kaumnya. Maka bagi anda yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kekayaan, kalau anda ingin dicintai Allah dan manusia, dermakan kekayaan itu. Sayangi orang-orang fakir, fuqara, anak-anak yatim, maka mereka akan mencintai anda sebagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Makanya orang-orang jahiliyah di masa sebelum Islam, mereka selalu mendoktrin anak-anaknya. Padahal di zaman jahiliyah ini, orang-orang jahiliyah, ibu-ibu mereka kalau mendoktrin anak laki-laki mereka, maka mereka mengatakan, ahabbakar rahman ka hubbi Quraisyin li Utsman. Ahabbakar rahman ka hubbi Quraisy, ka hubbi Quraisyun li Utsman. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana orang-orang Quraisy sangat mencintai Utsman. Itulah ibu-ibu di zaman jahiliyah kala itu, belum ada Islam, tapi mereka memandang Utsman itu layak dijadikan contoh dan pemimpin bagi mereka, sampai mereka mengatakan ahabbakar rahman ka hubbi Quraisyin li Utsman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu terjadi perang Tabuk, perang yang luar biasa. Tabuk ini perjalanan yang jauh dari Madinah ke tempat Tabuk tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, hanya bisa dengan kuda perang. Bukan kuda biasa, kuda perang. Sementara Rasulullah SAW dan pasukannya atau sahabat-sahabatnya tidak banyak memiliki kuda. Apalagi ketika itu kemudian kaum muslimin mengalami kefakiran yang luar biasa. Maka Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya, kemudian menganjurkan untuk infak perang, sehingga pada waktu itu tentaranya disebut Jaisyul Usrah, tentara miskin. Nabi SAW kemudian berkhutbah memuji Allah, bersalawat kepada Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man jahaja jaisyal usrati falahul jannah. Barang siapa yang menyediakan perbekalan bagi tentara yang dalam kesulitan, ku jamin dia masuk surga. Datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya, sampai Rasul mengatakan, wa ma abqaita ya Aba Bakrin li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, ku tinggalkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Datang Umar memberi separuh hartanya, datang Abdurrahman bin Auf memberi separuh hartanya. Tiba-tiba datang Utsman bin Affan ketika Utsman itu sedang menyediakan kafilah dagangnya menuju Syam. Dia sudah mempersiapkan 100 ekor unta dengan perbekalan yang ada di tunggangannya, hendak berangkat ke Syam. Mendengar Nabi SAW mengatakan, man jahaja jaisyal usra falahul jannah. Tiba-tiba Utsman datang kepada Rasul dan mengatakan, ku serahkan 100 ekor unta bersama isinya untuk anda fi sabilillah. Kemudian Rasul berkhutbah lagi, man jahaja jaisyal usra falahul jannah. Utsman datang lagi, kemudian menambah 100 lagi ekor unta, ditambah 100 ekor unta lagi, ditambah 100 ekor unta lagi, ditambah 100 ekor unta lagi, sampai Utsman menginfakkan lebih daripada 900 ekor unta plus dengan perbekalan di atasnya. Sampai-sampai Nabi SAW heran dan mengatakan, ya Utsman, ma dharraka ba'da hadzal yaum. Ya Utsman, ma dharraka ba'da hadzal yaum. Tidak akan memadaratkan kepadamu apapun yang kau lakukan setelah hari ini. Kau infak begitu banyak sekali. Ketika kemudian perang Tabuk terjadi, kemudian dimenangkan kaum muslimin, harta kekayaan itu kembali lagi. Maka Rasul mengatakan, ya Utsman, apa yang kau telah berikan kepada kami masih utuh, masih ada, ambillah kembali. Tapi Utsman mengatakan, wallahi saya tidak mungkin mengambil apa yang sudah aku infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian unta-unta itu pun diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika terjadi majaa', kelaparan yang luar biasa, ketika terjadi kelaparan yang luar biasa di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, banyak binatang-binatang mati, banyak kaum muslimin yang mati kelaparan dan kehausan. Ketika itu Utsman baru datang dari kafilah dagang dari Syam, membawa kafilah dagang banyak. Maka para pembisnis Madinah ketika itu datang kepada Utsman, kemudian mengatakan, barang-barangmu serahkan kepada kami Utsman, kau mau beri berapa keuntungan kami akan beri, tapi serahkan perdaganganmu kepada kami. Semua para pembisnis hendak menawar seluruh dagangan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi Utsman mengatakan, siapa yang hendak membeli satu barang, 1 dirham
berikan keuntungan 10 kali lipat untukku. Siapa yang mau membeli barang, satu barang, kata Utsman bin Affan, 10 kali lipat keuntungan. Akhirnya para pembisnis tidak ada yang mau, karena begitu mahalnya harga barang itu. Maka Utsman mengatakan, aku akan berjual beli dengan zat yang jauh lebih baik dibandingkan kalian, karena keuntungannya akan berlipat ganda. Aku serahkan seluruh kafilah dagang ini untuk fuqara wal masakin. Subhanallah, itulah karamnya Utsman. Bahkan ketika di zaman Rasul, Madinah itu tidak banyak memiliki air, sehingga kaum muslimin terpaksa harus membeli mata air dari orang Yahudi, dan itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan makin naik harganya. Akhirnya dengan kepiawaian dagang Utsman yang sudah mengakar menguras dari kecil, karena memang orang-orang Quraisy itu terdidik dalam dunia perdagangan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif, sampai Allah kemudian gambarkan bagaimana darah perdagangan ada pada orang-orang Quraisy, termasuk Utsman bin Affan. Dia pun bermanuver untuk membeli sumur rumah itu. Pada awalnya orang-orang Yahudi ini tidak mau menjual sumurnya, bagaimanapun itu keuntungan besar bagi dia tanpa harus bekerja mendapatkan uang dari air itu. Tapi dengan kepiawaian Utsman, dia mengatakan kepada orang Yahudi, jualah sumurmu kepadaku. Kalau engkau tidak mau menjual semuanya, maka jualah separuhnya. Dari jam sekian ke jam sekian itu milikmu, dari jam sekian ke jam sekian itu milikku. Akhirnya kemudian sepakat. Maka dari jam sekian ke jam sekian Utsman pun membeli jam itu. Maka Utsman kemudian mengumumkan kepada kaum muslimin, aku sudah membeli sumur ini dari jam sekian ke jam sekian, ambillah air sebanyak-banyaknya. Maka kaum muslimin mengambil air sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika jam sekian ke jam sekian milik orang Yahudi, tidak ada kaum muslimin yang membelinya. Akhirnya dia pun bangkrut, dan kemudian sumur itu terpaksa dibeli semuanya oleh Utsman bin Affan. Kata Nabi SAW, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yang membeli sumur rumah, ku jamin dia masuk surga. Maka Utsman mengatakan, fa ana ashtaraituhu, akulah yang membeli sumur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan ketika Nabi SAW meninggal dunia, dialah yang kemudian membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dan juga tanah di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian dia luaskan Masjidil Haram dan dia renovasi kembali Masjid Nabawi. Dialah yang membesarkan Masjid Nabawi dengan hartanya. Bahkan hartanya senantiasa mengalir sampai hari ini, karena Utsman itu orang yang pertama kali mencetuskan bank Islam dalam Islam. Dialah yang pertama kali mengasas bank dalam Islam, ya, Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an dikenal kasratu ibadatihi, banyak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, terutama qiraatul Quran dan qiyamul lail. Dan juga memiliki akhlak yang baik, karena memiliki perasaan malu yang tidak dimiliki banyak para sahabat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak malu orang yang malaikat malu kepadanya? Karena memang Utsman memiliki akhlak yang baik, itu pula yang menjadikan orang-orang jahiliyah mencintai Utsman, baik semasa sebelum Islam ataupun sesudah dia masuk Islam. Maka pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu an dibaiat untuk menjadi khalifah. Kemudian juga bagaimana saat beliau menjabat menjadi khalifah. Kemudian bagaimana wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang mendukung bahwa Utsman layak menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar. Di antaranya adalah hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia mengatakan, suatu ketika aku menjaga pintu rumah Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian Abu Bakar datang dan meminta izin untuk berjumpa dengan Rasul. Maka Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an meminta izin kepada Rasul agar Abu Bakar masuk. Maka Rasul mengizinkan dan mengatakan, wa basyirhu bil jannah, habarkan gembira kepada Abu Bakar bahwa dia telah dijamin masuk surga.
Kemudian setelah itu Umar masuk, dan Nabi Musa kembali meminta izin kepada Rasul. Kemudian Rasul pun mengizinkan dan mengatakan, wa basyirhu bil jannah, kabar gembirakan kepada Umar bahwa dia dijamin masuk surga. Setelah itu datang Utsman ibn Affan radhiyallahu an minta izin. Maka Nabi Musa kemudian juga meminta kepada Rasul untuk mengizinkan Utsman. Maka Rasul mengizinkannya dan mengatakan, wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibu, kabar gembirakan kepada Utsman bahwa dia dijamin masuk surga, akan tetapi dia mendapatkan ujian yang sangat berat, di mana akhir hidupnya akan mengalami mati syahid. Dari sini menunjukkan bahwa ada 3 orang yang diberi izin untuk masuk kepada Nabi SAW dan dihabar gembirakan dengan surga. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan di sini tidak ada Ali, menunjukkan bahwa khilafah itu setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga ketika Nabi SAW menjelaskan tentang fitnah yang akan berlaku sepeninggalnya, kemudian banyak manusia mengisyaratkan kepada Rasul bagaimana cara jalan keluar dari fitnah itu. Maka Nabi SAW kemudian mengisyaratkan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bahwa dia bisa menyelesaikan fitnah itu. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang bersabda kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an bahwa Allah akan yuqammisuka qamisan, akan memakaikan baju. Apabila ada orang yang kemudian hendak melepas bajumu, jangan kau lepas. Artinya bahwa isyarat kepada khalifah, ketika Utsman menjadi khalifah akan datang para pemberontak untuk menjatuhkan Utsman, seolah-olah Rasul mengatakan jangan kau berikan kekhilafahan itu kepada mereka. Dari sini ada isyarat bahwa Utsman akan menjadi khalifah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menopang bahwa Utsman layak menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar dan juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian berakhir dengan mati syahid di mihrab Nabi SAW, ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Maka ketika itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memilih 6 sahabat Rasul, yang salah satu dari antara mereka adalah orang-orang yang dijanjikan masuk surga, atau disebut dengan al-asyaratu al-mubasyiruna bil jannah. Di sana ada Utsman ibn Affan, di sana ada Ali radhiyallahu an, di sana ada Talha bin Ubaidillah, di sana ada Zubair ibn Awwam, di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum ajmain. Inilah 6 sahabat yang layak menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya Umar sangat menjagokan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Bahkan dia mengatakan, kalau seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah hayyan, hidup, maka tentu aku akan menjadikan dia pengganti diriku. Tapi sayang, Abu Ubaidah ibnul Jarrah meninggal saat menjadi jenderal perang untuk membuka Al-Quds. Di situ terjadi wabah taun yang luar biasa yang disebut dengan taum Anwas. Maka Abu Ubaidah pun salah satu yang terkena taun dan meninggal satu keluarga. Sehingga kemudian dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga tersisa 6. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar menyerahkan kepada 6 orang ini. Maka akhirnya kemudian setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelang wafatnya, maka 6 orang ini bermusyawarah. Tapi ketika itu kemudian mundur satu persatu. Di antaranya Sa'ad, dia tidak mau ikut dalam kontes kepemimpinan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dia mundur. Kemudian juga Talha juga mundur. Kemudian juga Abdurrahman bin Auf dia mundur. Kemudian juga akhirnya mereka memihak kepada 3 orang. Kemudian yang tersisa hanya 2 orang, Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhu. Kemudian
mereka mewakilkan semuanya kepada Abdurrahman ibn Auf untuk memilih dua orang ini. Maka Abdurrahman bin Auf ketika itu meminta 3 hari untuk istisyar, meminta bermusyawarah kepada kaum muslimin, kepada kibarus sahabah, pada kaum muslimin, siapa yang layak di antara dua orang ini menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman bin Auf sehari-harinya hanya berwudu, kemudian salat, kemudian istikharah, kemudian berdoa kepada Allah meminta yang terbaik. Setelah itu datang ke rumah-rumah kaum muslimin, kepada kibarus sahabah, sigharus sahabah, kemudian ammatul muslimin, meminta siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Akhirnya kemudian sampai suatu waktu Abdurrahman bin Auf memanggil Utsman dan juga Ali, mengumpulkan manusia di masjid. Kemudian Abdurrahman bin Auf memanggil Ali radhiyallahu anhu untuk naik ke atas mimbar. Kemudian dipegangnya tangan Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Ali, seandainya engkau menjadi khalifah ataupun tidak menjadi khalifah, maka itu semua takdir Allah Azza wa Jalla. Seandainya engkau menjadi khalifah, maukah engkau berhukum dengan Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW, dan mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar?" Tapi Ali kemudian menolak untuk mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar, karena Ali tahu bahwa kepemimpinan itu berat. Boleh jadi ada kebijakan-kebijakan yang tidak mungkin sesuai dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf melepaskan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian memanggil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Utsman, seandainya engkau menjadi khalifah, maukah engkau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar?" Maka Utsman pun mengatakan, "Allahumma na'am, ya, saya siap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu." Maka manusia pun bertakbir. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf pun membaiat Utsman, disusul dengan Ali, dan seluruh manusia berbaiat kepada Utsman. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, tidak ada pembaiatan yang seluruh manusia berbaiat kecuali pembaiatan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Artinya manusia setuju dan suka dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari sini resmilah Utsman menjadi khalifah sepeninggal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adapun tugas khalifah tentu tugas berat. Makanya Utsman kemudian mulai menyusun strategis kekhilafahannya. Dia letakkan beberapa qudat, hakim-hakim yang layak untuk memimpin daerah-daerah. Di antaranya Zaid ibn Thabit diletakkan hakim di kota Madinah, Abu Darda diletakkan di Damaskus, kemudian Abu Musa al-Ash'ari diletakkan di Basrah, kemudian Syurah al-Qadi diletakkan di Kufah, kemudian Ya'la ibn Umayyah diletakkan di Yaman, kemudian Thumamah diletakkan di San'a, kemudian Uthman ibn Qais ibn Abil As diletakkan di Mesir, dan Ka'b ibn Syura al-Azdi juga diletakkan di Basrah bersama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka kemudian Utsman pun mulai melakukan pelebaran kekuasaan. Mulailah dia membuka banyak daerah-daerah. Di antaranya di zaman Utsman, Armenia jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Khurasan jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Karman jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Sijistan jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Afrika juga jatuh ke tangan kaum muslimin termasuk Kubrus. Akhirnya kemudian dia pun berhasil menguasai hampir sebagian Afrika. Dan itu kegemilangan Utsman ibn Affan dalam futuhat, pembebasan daerah-daerah sehingga masuk ke wilayah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu hendak memberangkatkan pasukan untuk melawan Romawi, datang Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, kemudian menghabarkan bahwa manusia telah terjadi khilaf tentang qiraatul Quran, tentang bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Dan kita tahu bahwa di zaman Abu Bakar sudah mulai dikumpulkan Al-Quran itu, disebabkan ketika memerangi Musailamah Al-Kadzab di Yamamah banyak hufadul Quran yang meninggal dunia. Maka Umar datang kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang, karena para hufad sudah banyak yang meninggal dunia. Maka kemudian Abu Bakar pun mulai mengumpulkan mushaf, lembaran-lembaran.
kemudian di zaman Umar diletakkan di rumah Hafsah, kemudian di zaman Utsman mulailah Utsman membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf dan membakar qiraah-qiraah syadzah dan mengumpulkan qiraah-qiraah yang disepakati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita kenal mushaf yang kita baca adalah mushaf Utsmani, dan itu jasa besar Utsman membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya tekankanlah kisah tentang wafatnya Utsman ibn Affan. Tentang wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu fitnah itu ada di Umar bin Khattab. Apabila pintu itu masih tertutup, maka fitnah tidak mungkin tersebar. Tetapi kalau fitnah itu mulai terbuka dengan wafatnya Umar, maka fitnah ini tidak akan dihentikan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Fitnah apa itu? Peperangan antar kaum muslimin. Di zaman Rasul tidak ada perang di antara kaum muslimin. Di zaman Abu Bakar jelas musuhnya orang-orang murtad. Di zaman Umar juga sama. Baru di zaman Utsman ibn Affan terjadi perang saudara, terjadi pembunuhan. Bahkan Utsman sendiri dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kemudian Utsman meninggal, terjadi perang besar antara kubu Ali dan Muawiyah. Makanya fitnah ini akan terus terbuka sampai hari ini. Kita bisa saksikan kaum muslimin menyerang sesama kaum muslimin yang lainnya, membunuh sesama kaum muslimin yang lainnya, dan ini tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Bagaimana kisah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan tersebarnya Islam ke beberapa negara, banyak orang-orang di luar Arab kemudian masuk ke dalam Arab, sehingga banyak orang-orang yang tidak kenal siapa sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari sini muncul seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah ibn Sabah As-San'ani Al-Yamani, pura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan pemahaman Yahudinya di tengah-tengah kaum muslimin dengan mendoktrin bahwa orang yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar adalah Ali, sebagaimana Musa alaihi salatu wasallam berwasiat kepada Yusa ibn Nun, maka begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Tersebarlah kemudian isu ini ke beberapa tempat di negeri-negeri kaum muslimin, terutama di Mesir, di Kufah, di Basrah, di Irak, dan beberapa negara yang lainnya. Adapun di Hijaz, mereka tahu siapa Utsman, sehingga Abdullah ibn Sabah tidak bisa mempengaruhi orang-orang Hijaz, Madinah dan Mekah. Mereka tahu siapa Utsman ibn Affan radhiyallahu an, manusia yang sangat istimewa, banyak keutamaan. Tapi orang-orang yang baru, yang mereka tidak tahu Utsman ibn Affan radhiyallahu an, maka mulai mereka terpengaruh dengan isu Abdullah ibn Sabah ini, sehingga membuat gerakan anak-anak muda untuk melakukan demonstrasi yang berakhir dengan khuruj, meminta Utsman melepaskan khilafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika bulan Dzulhijjah, tepat di musim haji, banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haji dari Madinah ke Mekah. Ketika itu Utsman sudah tua, usianya sudah 84 tahun, sudah tidak sanggup lagi berjalan. Tiba-tiba kemudian orang-orang Khawarij membuat makar. Isu-isu Abdullah ibn Sabah dikembangkan dan digoreng. Akhirnya kemudian membangkitkan anak-anak muda Mesir, anak-anak muda Kufah, Basrah, akhirnya bangkit, sehingga ribuan anak-anak muda bergerak menuju Madinah di musim haji. Ketika orang saat haji, Madinah sedang kosong, dan mereka menggunakan ihram seolah-olah mereka hendak haji, padahal tidak hendak haji. Mereka hendak membuat makar kepada Utsman bin Affan. Kemudian mereka membuat strategi bahwa tidak mungkin kita menyuruh Utsman untuk melepaskan khilafah kecuali ada yang menggantikan Utsman. Maka diisukan Alilah jagonya. Mereka mengatakan bahwa Ali hendak membaiat dirinya. Kalau kita melepaskan baiat kepada Utsman, berarti kita bisa berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Itulah isu mereka. Maka Utsman ibn Affan mendengar bahwa akan ada gerakan anak-anak muda dari berbagai macam daerah Islam menuju kota Madinah. Maka ketika itu Utsman ibn Affan memerintahkan Muhammad ibn Maslamah
dan juga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an untuk berjumpa dengan mereka. Akhirnya kemudian Muhammad ibn Maslamah menemui juru bicara mereka. Subhanallah, juru bicara mereka di lehernya ada Al-Quran. Kemudian mendatangi Muhammad ibn Maslamah sambil menangis seolah-olah khusyuk. Kemudian Muhammad ibn Maslamah menanyakan, apa tujuan kalian datang ke kota Madinah mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Maka mereka mengatakan, inna hadha amarana an nadriba bihadha kullaman lam yu'minu bihadha, sambil memegang Al-Quran yang dikalungkan di atas lehernya itu. Orang ini sebagai perwakilan orang-orang Khawarij ini mengatakan, sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran, memerintahkan untuk membunuh dia, maksudnya Utsman bin Affan, karena dia tidak percaya dengan ini maksudnya Al-Quranul Karim. Muhammad ibn Maslamah mendengar perkataan mereka, marah, kemudian mengatakan, kif ya hadha fa innana qad darabna bihadha ala ma fi hadha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka engkau, diamlah engkau, sesungguhnya kami sudah pernah membunuh, pernah membantai atas perintah Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla, mereka mengatasnamakan Al-Quran untuk membunuh Utsman. Itulah orang-orang Khawarij. Akhirnya kemudian Utsman pun mendengar bahwa mereka tetap bergerak. Maka Utsman kemudian mendengar bahwa ada selentingan kabar kalau seandainya dia melepaskan baiatnya, maka mereka akan datang kepada Ali radhiyallahu anhu, bahwa Ali sudah akan menggantikan posisinya. Itu isunya seperti itu. Makanya kemudian Utsman memanggil Ali radhiyallahu anhu, menegaskan tabayun, apakah benar bahwa dia akan membaiat dirinya untuk dirinya dan melepaskan baiat kepadanya. Tapi Ali mengingkarinya, itu isu tidak benar. Akhirnya kemudian Utsman mengutus Ali untuk menghadapi mereka. Maka datanglah Ali radhiyallahu an, kemudian berdialog dengan mereka dan mengatakan, ma ra'aitum ala sihrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat kalian dengan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya ada kritikan-kritikan yang mengganjal di dalam hati kami kepada Utsman ibn Affan ya Ali. Kata Ali radhiyallahu an, sebutkan apa? Kemudian mereka mulai menyebutkan satu persatu. Yang pertama, Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika di Mekah waktu haji, dia tidak mengqashar salatnya, bahkan dia menyempurnakan salatnya. Harusnya dia mengqashar salat, bukan menyempurnakan salat. Kemudian yang kedua, bahwa Utsman memiliki peternakan unta untuk menggemukkan unta dirinya, bukan unta kaum muslimin. Yang ketiga, bahwa Utsman sudah membakar mushaf. Yang keempat, bahwa Utsman sudah menguasakan para pemimpin-pemimpin daerah dari keluarganya. Kemudian yang kelima, bahwa Utsman tidak mengangkat senior-senior sahabat, malah memilih junior-junior sahabat. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, itukah yang kalian ingin tanyakan kepada Utsman? Baik, saya jawab. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, adapun Utsman menyempurnakan salat di Mekah karena dia punya istri di Mekah. Artinya ketika dia pergi dari Madinah ke Mekah, memang ada istrinya di Mekah, sehingga tidak dianggap kosor, dianggap bukit. Makanya dia menyempurnakan salatnya. Adapun Utsman menggemukkan unta-untanya, itu bukan unta dia, itu unta kaum muslimin. Utsman tidak pernah menggemukkan unta-untanya di kebun-kebun atau di peternakan kaum muslimin untuk kepentingan pribadinya, itu untuk kepentingan kaum muslimin. Adapun Utsman membakar mushaf, sesungguhnya Utsman hanya membakar mushaf qiraah syadzah, qiraah yang diperselisihkan, dan hanya menetapkan qiraah yang disepakati supaya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Adapun Utsman kemudian meletakkan para pejabatnya dari orang-orang dekatnya, dari keluarganya. Salahkah Utsman melakukan seperti itu? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menghususkan orang-orang Quraisy untuk memimpin dan tidak yang lainnya? Adapun Utsman kemudian memilihkan para junior sahabat dan tidak mengangkat para senior sahabat. Apakah Utsman kemudian meletakkan orang-orang zalim untuk memimpin? Bukankah mereka orang-orang adil? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat
Zaid ibn Harith memimpin pasukan perang, di belakangnya Abu Bakar, Umar dan Ali serta Utsman. Padahal Zaid ibn Harithah masih belasan tahun usianya. Termasuk juga Nabi SAW memerintahkan Attab ibn Usaid untuk memimpin perang, di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Lalu apa yang jadi salah dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu? Terdiamlah para orang-orang Khawarij yang hendak mendemo itu. Kemudian mereka membuat syubhat yang baru dan mengatakan bahwa dulu Nabi SAW pernah meletakkan Hakam ibn Abil As untuk memimpin Taif, kemudian oleh Nabi SAW kemudian dipindah ke tempat lain. Tapi kemudian Utsman malah mengembalikan Hakam ibn Abil As ke Kufah, pada Rasul sudah memecatnya, mengeluarkannya. Tetapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalian salah informasi. Nabi memang pernah meletakkan Hakam ibn Abil As di Taif, tetapi kemudian disuruh untuk berpindah ke tempat lain, tapi Rasul mengembalikan ke tempat itu. Itu yang dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka akhirnya mereka pun terdiam. Setelah itu kemudian mereka pun pulang kembali menuju daerah-daerah mereka. Di tengah jalan rupanya datang surat kaleng. Surat itu ditulis orang munafik, ditulis oleh orang-orang munafik yang hendak mengadu domba orang-orang yang sudah taubat ini, hendak pulang ke daerah-daerah mereka. Isi surat itu dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bahwa ditujukan kepada gubernur yang ada di Mesir. Isi suratnya, kalau seandainya orang-orang ini datang ke Mesir, maka bunuhlah kepala pemimpin mereka. Siapa kepala pemimpin mereka? Bunuhlah Abdurrahman ibn Udes. Inilah pemimpin gerakan Khawarij di zaman itu. Kemudian bunuhlah Urwah ibn Suyah. Kemudian bunuhlah Abi Amrin ibn Budail ibn Warraq, dan juga bunuhlah Kinanah ibn Bishir, karena ini kepala-kepala pemberontak. Ketika kemudian membaca surat itu, apalagi ada stempel dari Utsman bin Affan, orang-orang ini balik ke kota Madinah, hendak menyerang kota Madinah. Ketika mereka masuk ke kota Madinah, mereka mengancam semua orang di kota Madinah. Ketika itu Madinah kemudian merasa mencekam karena orang-orang ini sudah mengancam. Man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya dia aman, jangan ada yang keluar. Akhirnya mereka pun mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika rumah Utsman dikepung itu, tiba-tiba kemudian Utsman bin Affan berceramah, dan ini khutbah terakhir Utsman bin Affan di hadapan mereka. Utsman bin Affan mengingatkan jasa-jasanya di zaman Rasul. Utsman tidak hendak riya, tetapi hendak menjelaskan kedudukan dia di samping Nabi SAW. Utsman mengatakan kepada mereka, gerakan-gerakan Khawarij ini, bukankah kalian tahu aku pernah membeli sorga 2 kali kepada Nabi SAW. Pertama ketika Nabi SAW mengatakan, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah fa ana ishtaraituha. Siapa yang membeli sumur rumah, sumurnya Yahudi, maka dia layak masuk surga. Aku yang membelinya, kata Utsman. Kemudian sabda Nabi SAW, man jahaja jaisyal usra falahul jannah fajahaztuha. Siapa yang mempersiapkan pasukan sulit dalam Tabuk, maka dijamin masuk surga. Aku yang mempersiapkan pasukan itu dengan danaku. Tetapi orang-orang Khawarij ini tetap buta mata dan buta hati. Utsman sudah menjelaskan bagaimana dia membeli surga dari Nabi SAW, menjelaskan keutamaannya di samping Nabi SAW, dan sahabat yang lain juga meyakinkan mereka. Tapi syaitan sudah menguasai hati mereka. Akhirnya kemudian mereka pun mulai membakar pintu rumah Utsman bin Affan. Ketika itu di dalam rumah itu ada Hasan, ada Husain, ada Abdullah ibn Zubair, ada Abdullah ibn Umar, ada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan 2 budak Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sementara di luar sudah dikepung tuh. Maka Utsman hanya mengatakan kepada orang-orang atau sahabat-sahabat ini dengan mengatakan, sesungguhnya aku menghendaki kalian menyarungkan pedang-pedang kalian. Jangan ikut campur urusanku dengan mereka. Aku tidak mau ada satu darah kaum muslimin yang tidak bersalah menetes di sini.
Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu an tidak mau dan hendak terus berusaha untuk membela Utsman, tetapi akhirnya Abu Hurairah karena ditekan Utsman untuk pulang, dia pun melempar pedangnya sambil menangis kemudian pulang ke rumahnya. Begitu juga sahabat yang lainnya. Ketika sudah tidak ada lagi manusia dalam rumah itu, cuman Utsman dan keluarganya, istrinya. Ketika itu Utsman sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran, kemudian sholat 2 rakaat, tiba-tiba pintu rumahnya dibakar dan dijebol. Masuklah anak-anak muda Khawarij ini ke dalam rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Subhanallah. Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika itu berusaha untuk tenang membaca Al-Quranul Karim. Tiba-tiba kemudian datang seseorang menarik janggutnya. Janggut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditariknya. Kemudian mengatakan kepada mereka, lepaskan janggut ini karena janggut ini adalah Nabi SAW memuliakannya, tapi dia tidak mau melepaskannya. Sampai akhirnya datang yang lainnya, datang yang lebih ganas daripada orang yang menarik janggut Utsman ini. Datanglah Kinanah ibn Bishr. Tiba-tiba kemudian mengambil hadid, mengambil semacam besi, kemudian memukulkan di kepala Utsman sampai Utsman pingsan. Tidak cukup sampai di situ, datanglah Ashqa al-Qaum yang paling buruk dari seluruh orang-orang yang menyerang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang ini tiba-tiba kemudian menusuk-nusuk Utsman sampai 9 kali tusukan, sampai Utsman meninggal. Kemudian mengatakan, adapun yang 3 tusukan aku serahkan untuk Allah, adapun yang 6 tusukan itu untuk sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu akhirnya mati syahid, dan akhir ayat yang ia baca, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Cukuplah Allah yang akan menolong ini semuanya, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebenarnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika itu terjadi dialog. Sebelum pembunuhan ini sudah terjadi dialog. Di antara dialognya adalah mereka memaksa Utsman dengan 2 pilihan dan mengatakan, ya Utsman, kalau engkau ingin selamat, kami berikan 2 pilihan. 1, lepaskan kekuasaanmu, tanggalkan kekuasaanmu. Tapi Utsman mengatakan, bukankah Nabi SAW yang bersabda, ya Utsman, innallaha sayuqammisuka qamisan idza arada ahaduhum an yakhla'ha fala takhla'ha. Bukankah Allah, Rasul yang mengatakan, ya Utsman, Allah akan memakaikan baju khilafah kepadamu kalau ada orang yang datang di antara mereka yang hendak melepaskan kekuasaanmu, jangan kau lepas. Itu sabda Nabi SAW kepada aku. Tidak mungkin aku melepaskan kekhilafahan ini. Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu darah yang harus kau temui, artinya kematian yang kau harus hadapi. Kemudian Utsman mengatakan, apa hak kalian kemudian menumpahkan darahku? Bukankah Rasul yang mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali 3 perkara. Ats-tsayyibu zani wan nafsu bin nafsi, seseorang yang sudah menikah berzina, atau seorang yang membunuh jiwa tanpa hak, al-mufaraqatu al-jamaah, seseorang yang keluar dari Islam. Wallahi aku tidak pernah berzina baik zaman jahiliyah ataupun dalam Islam. Wallahi aku tidak pernah membunuh 1 jiwa pun, dan demi Allah aku tidak pernah murtad dari agama setelah masuknya diriku ke dalam Islam. Lalu apa hak kalian kemudian menumpahkan darahku? Tapi orang-orang Khawarij diberikan keterangan apapun, tetap saja akhirnya mereka membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka kabar kematian Utsman ini menyebar sampai ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang mustajabud doa, orang yang kalau berdoa itu pasti diijabah, dan itu sabda Nabi SAW kepada Sa'ad, bahwa doanya Sa'ad itu pasti mustajab. Mendengar Utsman dibunuh secara sadis oleh orang-orang Khawarij, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, Allahumma la taqtuluhum illa bisayfi. Ya Allah, jangan kau bunuh orang-orang yang membunuh Utsman ini kecuali dengan pedang.
sebagai al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan perbuatan mereka kepada Utsman bin Affan. Subhanallah. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman semua mati di atas pedang. Semua mati dibantai pedang. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang hidup sampai ketika Hajjaj ibn Yusuf hidup memimpin perang, sehingga usianya itu sudah tua sekali, sudah 40 tahun dari terbunuhnya Utsman sampai di masa Hajjaj ibn Yusuf ini. Ketika orang ini tiba-tiba nyeletuk kepada Hajjaj ibn Yusuf dan mengatakan, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, ana rajulun syaikhun, saya ini orang yang sudah tua, maafkan diriku. Maka Hajjaj kemudian turun ke dalam mimbar dan mengatakan, manil qail, siapa yang bicara tadi? Kemudian dikatakan Fulan bin Fulan, dan Fulan bin Fulan ini salah satu pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang menggerakkan orang untuk membunuh Utsman. Maka Hajjaj mengatakan, ya aduwallah, damu Utsman fi dhahrik, wahai musuh Allah, darah Utsman ada di pundakmu. Fanazala minal mimbar, dia pun turun dari mimbar. Fadharabahu bisaif, maka Hajjaj pun kemudian memenggal lehernya dengan pedang. Subhanallah. Dan Hajjaj mengatakan, wabika abda, kamu yang pertama kumulai. Begitulah nasib orang-orang yang membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala lalai dari setiap perbuatan zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada membunuh orang yang sangat dicintai Nabi SAW, Utsman ibn Affan, yang dengannya Rasul memberikan Ruqayyah untuk dinikahi setelah wafatnya Ummu Kulsum, sehingga Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bidhi nuraini. Itulah laki-laki yang dipanggil di atas langit sebagai orang yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita tahu bahawa hari ini banyak anak-anak muda yang salah kaprah ketika mencari idola. Tentu karena budaya barat yang sampai kepada kita selalu menyodorkan tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak lebih mulia daripada tokoh-tokoh Islam. Dan anehnya anak-anak muda di zaman sekarang justru lebih mengenal tokoh-tokoh barat. Apakah pemain bola, apakah selebritis, artis ataupun yang sejenis mereka, lebih hafal biografi mereka dibandingkan tokoh dalam Islam. Padahal kemuliaan tokoh dalam Islam seperti yang kita akan kisahkan di malam hari ini, kisah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, di mana syakhsiyah Ali radhiyallahu an, kepribadian Ali radhiyallahu an sangat dihajatkan oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Kalau cerita tentang keberanian, Ali lah orangnya. Kalau cerita tentang kekuatan, maka Ali lah orangnya. Kalau cerita tentang pengetahuan, kemudian ibadah, akhlak, zuhud, tawadu, warah, dan bagaimana cara menghadapi fitnah, Ali lah orangnya. Dan kalau bercerita tentang kecintaan kepada Al-Quranul Karim, jihad dan dakwah, Ali juga orangnya. Dan sifat-sifat itu yang kita hajatkan bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Maka malam ini kita akan mengkisahkan siapa tokoh besar yang kita akan kisahkan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ali adalah seorang laki-laki
yang masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alilah orangnya, seluruh kehidupannya di atas ibadah, di atas jihad, di atas akhlak, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berusia 10 tahun, maka Ali radhiyallahu an sudah hidup satu rumah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan bersama Rasul, minum bersama Rasul, jalan bersama Rasul, keluar masuk bersama Rasul, sehingga dia paling hafal bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali radhiyallahu an betul-betul menyaksikan bagaimana permulaan dakwah, permulaan nubuwah dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali radhiyallahu an tidak pernah lepas di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak zaman jahiliyah ataupun setelah dia masuk Islam. Tidak pernah berlepas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau seandainya banyak hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ali adalah orang ketiga yang mula-mula masuk Islam dan yang keempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu di permulaan dakwah tidak banyak orang yang masuk Islam. Hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari kalangan orang dewasa, kemudian Ali sendiri dari kalangan anak-anak, dan Zaid ibnul Harith dari kalangan budak. Itulah mula-mula masuk Islam, dan yang keempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, anna aliyan huwa ibnul islamil awwal. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Ali adalah anak Islam yang pertama kali sebelum yang lainnya. Bahkan Ali radhiyallahu an pernah berdoa di mana dia mengatakan, Allahumma inna nas'aluka syahadatan fi sabilik. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku senantiasa mati syahid di jalanmu. Dan Ali radhiyallahu an diberikan usia cukup panjang, 63 tahun, sama dengan usia Rasul, dan dia habiskan usianya hanya untuk berdakwah, beribadah, berjihad, dan menyumbangkan seluruh waktu dan tenaganya untuk Islam. Ali radhiyallahu an adalah orang yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia dihadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan salah satu putrinya, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya kita mau berbangga, maka Ali layak untuk berbangga, karena Ali radhiyallahu an banyak memiliki keistimewaan baik secara nasab ataupun secara keutamaan. Siapa yang bisa menandingi Ali radhiyallahu an? Pamannya Ja'far sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Istrinya Ali radhiyallahu an, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidun nisa'i fil jannah, pemimpinnya para wanita di surga. Kemudian anak-anaknya Hasan dan Husain, sayyidah syababi ahlil jannah, pemimpin anak-anak muda di surga. Dan dia sendiri adalah khalifatul Islam, pemimpin Islam setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Maka dialah yang pertama kali menjadi khalifah dari Bani Hashim. Karena Abu Bakar dari Bani Taim,
Umar dari Bani Adi, dan Uthman dari Bani Umayyah, dan dia satu-satunya khalifah dari Bani Hashim. Bahkan dia adalah Hashimiyah dari segi nasab ibu dan ayahnya. Bahkan dia memiliki mertua Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Maka siapa lagi yang bisa menandingi nasab Ali radhiyallahu an? Wajar kalau Ali radhiyallahu an berbangga dengan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, bahkan kalau cerita keberanian, maka dia orang yang pertama kali melakukan mubarazah, adu tanding dalam peperangan, dan yang pertama kali berperang dalam Islam ketika perang Badar. Maka Ali radhiyallahu an ketika itu memegang bendera dari arah pasukan sebelah kanan. Kebiasaan perang dulu tentu ada mubarazah. Mubarazah itu artinya adu tanding, mana jagoanmu, ini jagoan saya. Maka ketika itu orang-orang musyrik Arab mengeluarkan beberapa jagoan mereka. Dikeluarkanlah Al-Walid ibn Uthbah ibn Rabi. Kemudian juga dikeluarkan yang lainnya, orang-orang yang memiliki kekuatan bagi orang-orang musyrik. Dan ketika itu Nabi SAW mengeluarkan Ali bin Abi Talib, kemudian juga Hamzah dan Abu Ubaidah ibnul Harith ibnu Ammi Ali radhiyallahu an. Dan yang pertama kali maju siapa? Ali melawan Al-Walid ibn Utbah ibn Rabi, dan Ali berhasil membunuhnya. Dan dia orang yang pertama kali mubarazah dan berperang dalam umat ini. Dan itu menunjukkan keberanian Ali, padahal Ali ketika itu usianya saat perang Badar masih 20 tahun. Subhanallah. Akan tetapi sudah mencetak sejarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ali radhiyallahu an masuk Islam ketika usia 10 tahun. Ketika dia berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia takjub ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat bersama istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian dia bertanya tentang ibadah yang dilakukan Nabi dan juga Khadijah, artinya kenapa keduanya salat? Maka Nabi SAW menjawab bahwa inilah agama yang harus disampaikan kepada umatnya. Kalau engkau mau, masuklah ke agamaku, tetapi sembunyikan keislamanmu. Tapi ketika itu Ali belum mau menerima. Sampai akhirnya kemudian Allah bukakan hatinya, kemudian dia pun masuk ke dalam agama Rasul. Ketika hendak menghabarkan keislamannya kepada ayahnya Abu Talib, maka Rasul melarang agar jangan menyampaikan keislamannya kepada ayahnya, cukup menyembunyikan saja. Sampai pada suatu waktu Nabi SAW mengajak Ali radhiyallahu an untuk salat di luar rumah. Kemudian ketika sedang salat bersama Nabi SAW, tiba-tiba lewat Abu Talib ayahnya dan melihat anaknya sedang salat bersama Nabi SAW. Akhirnya kemudian selesai salat, Nabi menawarkan Islam kepada Abu Talib. Tapi Abu Talib walaupun mengetahui agama Rasul di atas kebenaran, tapi dia menolaknya dan mengatakan, kalau bukan karena takut celaan manusia, tentu aku akan ikut agamamu wahai Muhammad. Kemudian Abu Talib bertanya kepada Ali radhiyallahu an putranya, ya bunai, madza taf'al? Wahai anakku, apa yang kau lakukan? Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, inni usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi lan ada'u ma yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tidak akan meninggalkan apapun yang dilakukan Rasul. Maka Abu Talib mengatakan, amma innahu lam yad'uka illa ila khairin,
wahai anakku, sesungguhnya dia, maksudnya Nabi SAW, tidak pernah mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Falzamhu ya bunai, maka teruslah ikuti ajaran, maksudnya Nabi SAW. Maka sejak itu Ali radhiyallahu an senantiasa hidupnya dihidupi di atas ibadah kepada Allah bersama Nabi SAW, menghabiskan usianya, waktunya, umurnya hanya untuk membela dakwah dan menegakkan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu an memiliki banyak keistimewaan dalam Islam. Tetapi kalau kita bicara tentang sejarah Ali radhiyallahu an, tentu akan berbeda ketika kita bicara tentang sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian sejarah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ataupun sejarah Utsman. Karena di zaman Ali ini di zaman fitnah. Karena di masa kekhilafahan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Utsman pun sudah saya jelaskan, di zamannya banyak fitnah. Artinya di akhir-akhir zaman Utsman itu banyak fitnah luar biasa. Terjadi peperangan, pembunuhan antara sesama kaum muslimin. Makanya kemudian sirah Ali radhiyallahu anhu akan berbeda dengan sirah Abu Bakar, Umar dan juga Utsman, karena di zaman Ali itu penuh dengan fitnah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana liku-liku perjuangan Ali radhiyallahu anhu di dalam menghadapi fitnah ini. Karena di zaman Ali radhiyallahu anhu manusia terpecah menjadi dua. Ada manusia itu yang mereka ekstrim, ghulu, mengagungkan Ali radhiyallahu an sampai menuhankan Ali radhiyallahu an, seperti kelompok Sabaiyah, mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Maka Ali radhiyallahu an kemudian menghukum mereka dengan cara membakarnya. Tetapi orang-orang yang selamat dari pembakaran itu justru makin yakin bahwa Ali di atas ketuhanan, karena Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tidak diazab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Tidaklah mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, maksudnya Allah Azza wa Jalla. Idzan, kalau begitu, fal aliyu huwal ilah, Ali adalah Tuhan. Tapi kelompok yang lainnya justru merendahkan Ali, menghina Ali, bahkan sebagian mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu, bahkan berusaha untuk membunuhnya, dan Ali pun mati syahid di tangan Abdurrahman ibn Mulzam. Bagaimana kisahnya nanti kita akan kisahkan semuanya. Tapi yang jelas bahwa malam ini kita akan menjelaskan beberapa hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim ataupun yang lainnya, tentu hadis-hadis yang sahih tentang fadilah keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Apa saja fadilahnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, innama anta minni wa ana minki, ya Ali, sesungguhnya dirimu bagian diriku dan juga diriku bagian dirimu. Artinya ini menjelaskan keutamaan bahwa Ali radhiyallahu an bersama Nabi SAW tidak bisa dipisahkan. Siapa yang membenci Ali artinya membenci Rasul, dan siapa yang mencintai Ali artinya mencintai Nabi SAW. Bahkan dalam perang Tabuk, Nabi SAW tidak melibatkan Ali dalam pasukan. Kemudian Ali radhiyallahu an ketika itu datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau harus meninggalkan diriku hidup bersama para wanita dan anak-anak? Biarkan aku terlibat dalam perang. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Ali, amma tarda antakuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ya Ali, ridhokah dirimu agar dirimu di posisiku seperti posisi Harun di hadapan Musa alaihi salatu wassalam, akan tetapi tidak ada nabi sepeninggalku. Nabi SAW menghendaki dengan kata-kata bahwa engkau wahai Ali, ridhokah engkau wahai Ali bahwa engkau sekedudukan sama dengan Harun di tengah-tengah Nabi Musa.
Di sini gara-gara hadis ini tersesatlah satu kelompok yang disebut dengan Syiah. Mereka menganggap bahwa ini wasiat kekhilafahan kepada Ali radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian mereka sampai berani mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman karena merebut kekhilafahan Ali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salah paham dengan hadis ini. Hadis ini tidak ada isyarat wasiat ke sana. Hadis ini tidak ada wasiat kekhilafahan Rasul kepada Ali radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi hendak menjelaskan keutamaan Ali. Dan yang ketiga, Harun tidak menggantikan Nabi Musa, karena Harun meninggal sebelum Nabi Musa meninggal dunia. Ada yang mengatakan ahli sejarah 40 tahun setelahnya, walaupun pendapat ini fihi nazar, karena bagaimanapun Arduti, negeri linglung itu 40 tahun, mungkin kurang daripada itu. Yang jelas bahwa Nabi Harun meninggal sebelum Nabi Musa, artinya Harun tidak menggantikan Musa. Maka tidak benar, hadis ini tidak ada isyarat ke sana. Karena ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa khalifatul Islam yang pertama Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, kemudian yang ketiga Utsman, baru yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menggerakkan pasukan ke Khaybar, dan kita tahu Khaybar adalah perang melawan orang-orang Yahudi yang terakhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perang melawan orang-orang Yahudi di Madinah itu 4 kali. Pertama melawan Bani Qunaiqah, kemudian melawan Bani Nadir, kemudian melawan Bani Quraidah, yang terakhir melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan Khaybar adalah negeri yang sangat kaya dengan kebun kurma terbaiknya, dan itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan memiliki benteng-benteng yang kokoh, sehingga ketika menyerang Khaybar susah untuk menggempur benteng apalagi merobohkannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'tiyanna rayata gadan li rajulin yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan berikan besok orang yang akan memegang bendera perang kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, di tangannya kemenangan perang itu. Subhanallah, ketika Nabi SAW bersabda seperti ini, semua para sahabat di malam itu tidak ada yang tidur. Mereka berangan-angan, bercita-cita bahwa mereka lah yang memegang bendera itu, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an indal Bukhari, ketika esok harinya para sahabat sudah berjubel di tenda Nabi SAW, sampai Umar ingin menampakkan dirinya, ingin ngacung supaya Rasul memilih dirinya. Kata Umar, demi Allah, aku tidak suka untuk menjadi pemimpin kecuali hari itu. Tapi Nabi SAW justru mencari orang yang tidak ada dan tidak hadir di situ. Kata Rasul, aina Ali? Di mana Ali? Aina Ali? Di mana Ali? Akhirnya kemudian orang mengkhabarkan bahwa Ali sedang sakit matanya, kena romat. Tapi Nabi SAW mengatakan, panggil Ali kemari. Kemudian Ali pun kemudian didatangkan ke hadapan Rasul. Kemudian Nabi SAW fabasaka fi ainaihi, Rasul pun kemudian meludahi kedua mata Ali radhiyallahu an. Terjadilah mukjizat Rasul, kedua mata Ali radhiyallahu an sembuh dari penyakitnya dan lebih terang daripada sebelumnya. Kemudian Nabi SAW menasihati Ali radhiyallahu an sebelum berangkat jihad mengarah ke gerbang musuh, agar yang pertama kali mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak manusia ke dalam Islam. Kemudian berjalan peran-peran dan tidak perlu menengok ke sana kemari. Maka Ali pun sesuai dengan perintah Rasul bergerak menuju Khaybar dan tidak pernah melihat ke kanan ke kiri. Sampai akhirnya Ali radhiyallahu an berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Kepada apa aku harus memerangi manusia? Maka Rasul mengatakan, ala an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
agar engkau memaksa mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka memang mentaati engkau wahai Ali, maka asamu minna dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Berarti kalau mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka hati-hati, berarti sudah haram darahnya ditumpahkan, diambil hartanya dan hisabnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, ya Ali, la in yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairul laka min humrina. Ya Ali, seandainya Allah memberikan hidayah kepadamu, lantaran dirimu ada orang mendapatkan hidayah Allah, itu lebih baik daripada unta merah. Maka Ali pun bergerak, kemudian berhasil melumpuhkan Khaybar. Di tangan Ali lah kemenangan Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin. Di sini dalam peristiwa ini ada mukjizat dua, mukjizat kauliyah dan mukjizat fi'liyah. Adapun mukjizat kauliyah, mukjizat ucapan, karena Rasul mengatakan yaftahullahu ala yadaihi, di tangannya kemenangan perang ini, dan menjadi sebuah kenyataan di tangan Ali lah kemenangan perang ini. Kemudian yang kedua, mukjizat fi'liyah. Nabi SAW meludahi kedua mata Ali yang sedang sakit, kemudian fabariya ka'allam yakun, kemudian tiba-tiba sembuh seolah-olah tidak pernah sakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara keutamaan Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Ali sebagai Aba Turab, dan itu kunyah yang sangat disukai Ali radhiyallahu an, Abu Turab. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah putrinya Fatimah, dilihatnya Fatimah sedang bertengkar bersama suaminya. Wajar, dalam rumah tangga itu pasti ada pertengkaran, walaupun keluarga sahabat Nabi SAW. Tapi yang paling penting bagaimana cara mengelola pertengkaran itu sehingga menjadi sebuah perdamaian. Dan Nabi SAW mertua yang baik. Kemudian dia mencari menantunya Ali radhiyallahu an. Diutusnya para sahabat untuk cari informasi di mana Ali, karena sedang bertengkar dengan Fatimah. Maka dapat informasi bahwa Ali sedang tidur di Masjid Nabawi. Bergegaslah Rasul menuju Masjid Nabawi. Rupanya Ali sedang tidur. Ketika itu kemudian badannya ataupun pakaiannya penuh dengan debu, karena Masjid Rasul beda dengan masjid hari ini yang ada permadaninya, yang ada sajadahnya. Masjid Rasul berupa tanah, sehingga kalau tidur di Masjid Rasul penuh dengan tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, wahai bapak tanah, bangkitlah wahai bapak tanah. Sampai Rasul mengusap-ngusap pundak Ali dan membersihkan tanah ataupun debu yang ada di pakaiannya. Subhanallah. Ketika itu Nabi SAW mengajak Ali untuk mendamaikan Ali bersama putrinya Fatimah. Sesampainya di rumah maka Rasul mendamaikan, bahkan mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, innahu lamra'ata bimra'atin la tajidu raihata zawjiha. Wahai Fatimah, seorang wanita tidak punya kehormatan jika satu hari tidak mencium bau suaminya. Ali radhiyallahu an sangat senang kalau dipanggil Aba Turab, karena itu adalah laqab yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan berbincang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kita tahu bahwa Muawiyah pernah bersengketa bersama Ali radhiyallahu anhu sehingga terjadi perang Siffin. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, ala tasubbu aliyan, ala tasubbu aliyan. Wahai Sa'ad, kenapa kau tidak mencela Ali? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, la asubbu aliyan, tidak mungkin aku mencela Ali. Kenapa? Karena aku pernah mendengar 3 hadis tentang keutamaan Ali dari Nabi SAW. Hadis yang pertama yang tadi saya bacakan, ya Ali anta bimanzilati Harun min Musa, ala tarda an takuna bimanzilati Harun min Musa. Ya Ali, ridhokah engkau untuk kedudukanmu sama seperti Harun terhadap Musa? Kemudian yang kedua,
la utiyanna rayata gadan, aku akan berikan bendera besok pagi kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Artinya Ali dicintai Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin aku mencela orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ketika turun ayat Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtaghil falan fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Maka Rasul kemudian memanggil Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma haula'i min ahli baiti, ya Allah mereka adalah ahli baitku. Kata Sa'ad, tidak mungkin aku mencela Ali. Tentu kata-kata Muawiyah bin Abi Sufyan tidak bisa diartikan artinya Muawiyah menyuruh Sa'ad untuk mencela Ali. Bukan itu. Kita harus mentakwil perkataan Muawiyah kepada Sa'ad ini. Maksudnya kata para ulama, Muawiyah bin Abi Sufyan ini maksudnya mengatakan la tasubbu Ali itu. Kenapa kau tidak mencela Ali? Maksudnya Muawiyah ingin mengatakan, tidakkah kau bicara dengan Ali wahai Sa'ad, dan menjelaskan kesalahan cara berfikirnya. Jelaskan kepada Ali bahwa cara dia berfikir salah, yang benar itu kami, gitu maksudnya. Atau mungkin ketika itu ada orang-orang yang mencela Ali radhiyallahu an di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian diceritakan kepada Muawiyah. Kemudian Muawiyah mengatakan, kenapa kau tidak ikut mencela juga? Kemudian barulah kemudian dijelaskan 3 hadis ini yang menunjukkan tentang fadilah Ali radhiyallahu an. Kata Sa'ad, tidak mungkin aku mencela Ali karena dia memiliki banyak keistimewaan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan oleh Zaid ibn Arqam, ketika datang sebuah kaum yang sebagian mereka sudah tua-tua, kemudian bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan ahli bait. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, udzakirukumullahu fi ahli baiti, ku ingatkan kalian, jagalah keluargaku. Kemudian mereka mengatakan, ya Zaid, apakah istri-istri Rasul termasuk ahli baitnya? Maka Zaid mengatakan, ya, istri-istri Rasul termasuk ahli baitnya. Kemudian siapa lagi yang termasuk ahli bait itu? Maka Zaid mengatakan, orang yang haram mendapatkan sedekah. Lalu siapa orang yang haram mengambil sedekah itu? Kemudian Zaid mengatakan, merekalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, dan juga keluarga Abbas, karena mereka semuanya termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kemudian juga ada peristiwa yang menarik dari sirah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika di zaman Ali menjadi khalifah, ada seseorang yang berhajat karena sebuah kebutuhan, tetapi kalau meminta-minta dia malu. Dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan dan celaan orang meminta-minta. Akhirnya dia tulis permintaannya itu di tanah. Dia tulis di sebuah tanah di bumi bahwa dia sedang berhajat ini dan itu. Karena dia malu untuk meminta, ditulis kemudian di tanah keinginannya. Rupanya Ali radhiyallahu an lewat, kemudian membaca tulisan itu. Kemudian Ali radhiyallahu paham bahwa orang ini sedang berhajat kepada sesuatu tetapi malu meminta, maka ditulis di bumi. Maka Ali menggerakkan pasukan cari orang yang menulis di sini. Akhirnya pasukan disebar ke sana kemari. Akhirnya kemudian berjumpa dengan orang itu, dan Ali pun kemudian memberikan semua permintaannya. Luar biasa. Itulah karamnya Ali radhiyallahu an. Dan kita masuk pada hijrah beliau yang sangat terkenal kisahnya. Karena Ali radhiyallahu an dipercaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan beliau fi firashil mauti, pada kasur kematian. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah atau diizinkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Ali radhiyallahu an untuk menduduki tempatnya di rumahnya
yang kala itu sedang dikepung oleh orang-orang musyrik Arab. Ada beberapa alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Ali di situ. Padahal bisa saja Ali radhiyallahu an terbunuh di situ. Pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memiliki tanggungan hutang, di mana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf baik di saat jahiliyah ataupun di zaman sudah tersebarnya Islam. Orang-orang musyrik Arab itu masih mempercayakan harta-harta mereka dititipkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah, ada beberapa barang yang belum dikembalikan kepada pemiliknya. Maka dia minta kepada Ali radhiyallahu an untuk mengembalikan barang-barang itu setelah hijrahnya beliau bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Makanya Rasul menahan Ali untuk tidak hijrah bersama-sama. Alasan yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Ali tidak mungkin dibunuh, karena Ali adalah putra daripada Sayyidul Arab. Abu Talib adalah Sayyidul Arab. Tidak mungkin orang-orang kemudian berani membunuh Ali radhiyallahu an, dan akan berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Dengan sebab itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin bahwa Ali akan selamat. Maka kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah duluan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, barulah kemudian disusul oleh Ali radhiyallahu an, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang hijrahnya Ali, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah zat yang maha rauf, maha baik bil ibad dengan hamba-hambanya. Ali telah mengorbankan dirinya untuk Islam. Lah maka tepat pada usia beliau 22 tahun, sebagaimana beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Athir, maka Ali radhiyallahu an keluar hijrah sendirian. Apabila datang di siang hari, maka Ali radhiyallahu an akan beristirahat, karena kalau berjalan di siang hari itu maka manusia akan melihatnya. Dan apabila datang di malam hari, barulah Ali kemudian berjalan sendirian dari Mekah ke Madinah, menghadapi tantangan perjalanan hijrah yang sangat berat sekali. Belum lagi kejaran orang-orang Quraisy ataupun mungkin binatang-binatang buas dalam perjalanannya. Tetapi karena demi memperjuangkan akidah dan juga agama Islam, maka tantangan-tantangan hijrah bisa dilalui Ali radhiyallahu an, sehingga ketika sampai saja Ali di Kuba, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta akhi fid dunya wal akhirah. Engkau wahai Ali adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dirinya dengan Ali, sebagaimana Abdurrahman bin Auf disaudarakan oleh Rasul dengan Sa'd bin Rabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Ali radhiyallahu anhu sudah menetap di kota Madinah, maka tepat 2 tahun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali pun menikah dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu banyak para sahabat Rasul ingin melamar Fatimah putri Rasul,
salah satunya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya banyak yang ingin menikahi Fatimah, akan tapi Nabi SAW tidak mengizinkannya kecuali setelah Ali radhiyallahu anhu datang kemudian mengkhitbah Fatimah, yang ketika itu Ali radhiyallahu anhu tidak memiliki apapun untuk dijadikan mahar kecuali hanya dhir'u ataupun baju besi yang harganya tidak seberapa. Tetapi Nabi SAW karena sudah rida dengan Ali radhiyallahu an menikah dengan Fatimah, maka Nabi SAW pun menikahkan Fatimah dengan Ali radhiyallahu an, dan berkah pernikahan keduanya lahirlah manusia-manusia terbaik dalam Islam. Lahir Hasan, lahir Husain yang merupakan dua cucu Rasul SAW yang sangat dicintai Rasul. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, keduanya adalah pemimpin anak-anak muda kelak di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah Ali menikah dengan Fatimah, Ali radhiyallahu an pernah hendak berpoligami. Bahkan dia hendak melamar salah satu putri daripada musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, putri Abu Jahal. Maka Nabi SAW mendengar bahwa Ali radhiyallahu an hendak melamar salah satu putri Abu Jahal. Tiba-tiba Nabi SAW naik ke atas mimbar kemudian berceramah di hadapan manusia, kemudian mengatakan inna Fatimata minni wa ana atakhawwafu an tuftana fi diniha. Sesungguhnya Fatimah bagian diriku, kata Rasul, dan saya takut kalau seandainya Fatimah terfitnah agamanya. Maka kemudian Ali pun dipanggil oleh Nabi SAW dan mengatakan, ya Ali, man adza Fatimah faqad adzani. Wahai Ali, siapapun yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti perasaanku. Wallahi, demi Allah, la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwallahi abada. Demi Allah, tidak mungkin berkumpul satu atap anak putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anak putri musuh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelaslah alasannya bahwa Rasul tidak melarang Ali untuk berpoligami, tetapi Nabi SAW melarang berpoligaminya Ali karena wanita yang hendak dikhitbahnya adalah putri daripada musuh Rasul. Seandainya Ali mengambil putri-putri yang lainnya yang bukan musuh Nabi SAW, tentu Nabi SAW tidak akan melarangnya. Tapi sebab inilah makanya Nabi SAW mengatakan, wa inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman. Aku tidak hendak mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Akan tetapi karena aku tidak suka putri Rasul berkumpul dengan putri musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa kegiatan Ali radhiyallahu an selama di kota Madinah? Ali radhiyallahu an adalah orang kepercayaan Rasul, termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia dipercaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk katibul wahyi, satu di antara sekian para sahabat sebagai pencatat wahyu. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mempercayakan delegasi kepada Ali radhiyallahu an untuk mengirim surat ke kabilah-kabilah, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bukan hanya menjadikan Rasul Ali sebagai penulis wahyu ataupun pengirim surat sebagai delegasi ke kabilah-kabilah, terkadang Rasul pun meminta pendapat Ali radhiyallahu an. Salah satunya adalah ketika kejadian yang disebut dengan hadithatul ifki, di
di mana ketika Nabi SAW tergoncang kehormatannya karena difitnah orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, maka Nabi SAW salah satu orang yang dimintai pendapatnya adalah Ali radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu an menyaksikan bai'atul ridwan. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk membukukan setiap perjanjian dalam Hudaybiyah, dan Ali ikut menyaksikannya. Kemudian juga Ali radhiyallahu an pernah diutus Nabi SAW ke Yaman. Karena Nabi SAW ketika mengutus Khalid ibn Walid ke Yaman untuk berdakwah kepada orang Yaman selama 6 bulan, tidak ada satupun yang masuk Islam. Makanya kemudian Nabi SAW mempercayakan Ali radhiyallahu an untuk menggantikan Khalid berdakwah di Yaman. Dan subhanallah, setelah Ali radhiyallahu an terjun langsung dakwah ke Yaman, banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam, salah satunya kabilah Hamadan. Mereka masuk Islam di tangan Ali radhiyallahu an, kemudian diikuti banyak kabilah yang mengikuti kabilah Hamadan untuk masuk dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keberanian Ali dalam dunia pertempuran tidak diragukan lagi. Ali itu dikenal dengan syaja'ahnya, keberaniannya. Dalam perang Badar yang merupakan perang perdana, kita tahu bahwa dalam Islam itu ataupun dalam peperangan tempo dulu, kita tahu bahwa ada istilah mubarazah. Mubarazah itu adu tanding. Sebelum berperang, maka masing-masing mengeluarkan jagoan masing-masing untuk adu tanding, siapa yang kalah, siapa yang menang. Karena itu yang akan mempengaruhi kalah dan tidaknya sebuah pertempuran. Maka ketika itu Ali radhiyallahu an yang pertama kali dikeluarkan sebagai jagoan dalam Islam. Dan subhanallah, ketika itu orang-orang jahiliyah mengeluarkan Al-Walid ibn Utbah. Maka Ali radhiyallahu an dengan mudah membunuh Walid ibn Utbah, kemudian juga membunuh 20 orang-orang musyrik dalam perang Badar, sehingga Allah menangkan dalam perang ini. Kemudian juga di perang Uhud, Ali radhiyallahu an adalah salah satu pembawa bendera, dan dia menjadi tameng bagi Nabi SAW. Walaupun dalam perang ini mengalami kekalahan, tapi Ali radhiyallahu an satu di antara sahabat yang tidak lari dalam pertempuran sampai selesai pertempuran. Bahkan dalam perang Khandaq, perang Ahzab, ketika itu orang-orang musyrik mengeluarkan Amr ibn Wud, orang yang tidak pernah terkalahkan dalam gulat selama bergulat, karena kebiasaan orang-orang Arab itu olahraga mereka adalah bergulat. Dan Amr ibn Wud ini orang yang ditakuti. Makanya ketika perang Khandaq, Amr bin Wud ini dikeluarkan orang-orang Quraisy. Tidak ada seorang sahabat pun yang berani maju kecuali radhiyallahu an. Dan dia berhasil membunuh Amr bin Wud yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy ataupun oleh sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam perang Khaybar, Ali radhiyallahu an melawan Marhab, seorang Yahudi yang sangat besar badannya, yang sangat ditakuti. Makanya Ali radhiyallahu an sampai kemudian berbangga, ana alladhi sammatni ummi Haidarah, tahukah engkau bahwa aku orang yang diberi nama ibuku sebagai macan hutan. Dari sini kata para ulama, tidak mengapa sombong dalam sebuah pertempuran, sebagaimana tidak mengapa seseorang itu menipu dalam pertempuran, karena intinya kemenangan. Maka kemudian dia pun, Ali pun radhiyallahu an mampu mengalahkan Marhab dan membunuhnya. Kemudian juga dalam perang Khaybar ini juga Ali radhiyallahu an di tangannya bendera kemenangan, yang Nabi SAW mengatakan, la u'tiyanna rayata ghadan li rajulin yuhibbuhullah yuhibbullaha wa rasuluh wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Akan kami berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya,
yaftahullahu ala yadaihi, di tangannya kemenangan. Maka Ali radhiyallahu anhu rupanya orang yang dipilih Rasul untuk memegang bendera itu dan memimpin perang, dan di tangannya Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin, termasuk juga dalam perang Hunain dan perang-perang yang lainnya. Maka Ali radhiyallahu anhu sangat terkenal dalam dunia pertempuran. Di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu sangat dipercaya Abu Bakar untuk menjadi istisyar. Jadi apapun keluhan-keluhan Abu Bakar, maka Abu Bakar selalu minta pendapat Ali radhiyallahu anhu. Termasuk ketika Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, maka dia minta pendapat Ali radhiyallahu anhu. Termasuk ketika Abu Bakar mengarahkan pasukan ke Rum, maka Abu Bakar pun minta pendapat Ali radhiyallahu anhu. Dan juga di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga sama. Ali menjadi mustasyarnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan salah satu putri Ali radhiyallahu anhu, Ummu Kulthum, dinikahkan Ali dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, a'udzu billah an Aisyah fi qaumin lasta fihim ya Abul Hasan. Aku berlindung kepada Allah untuk hidup di sebuah kaum yang engkau tidak ada di situ wahai Abul Hasan. Dan itu pujian Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Ali radhiyallahu an, laula aliyun la halaka Umarun. Bahkan Umar mengatakan, kalaulah bukan karena Ali, tentu hancurlah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Artinya bahwa ada kedekatan Ali dan juga Abu Bakar, begitu juga ada kedekatan Ali dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, tapi tentu berbeda dengan masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Karena di zaman Utsman ini terjadi fitnah. Di akhir-akhir kekuasaan Utsman ini terjadi fitnah besar, di mana datang gelombang para pemberontak dari pemberontak yang terkena hasut Abdullah ibn Sabah. Bahkan orang-orang itu sengaja mengadu domba Ali dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an, dengan mengatakan kalau kita melepaskan baiat kepada Utsman, maka Ali telah siap membaiat dirinya. Padahal itu fitnah mereka. Mereka hendak mengadu domba Ali dengan Utsman. Makanya ketika Utsman mendengar bahwa Ali hendak membaiat dirinya karena kabar burung dari anak-anak muda yang hendak memberontak, dia panggil Ali. Dan Ali tidak sebagaimana tuduhan mereka. Ali tetap membaiat ataupun setia dengan Utsman ibn Affan. Makanya Ali lah yang kemudian diutus Utsman untuk berdialog dengan para pemberontak itu. Ketika para pemberontak kemudian mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, kenapa kami memberontak kepada Utsman? Kemudian memberikan beberapa alasan, salah satunya Utsman membakar mushaf lah, salah satunya Utsman kemudian menjadikan para pemimpin sigharus sahabah dan juga meninggalkan kibarus sahabah, salah satunya Utsman kemudian mementingkan keluarganya untuk dijadikan pemimpin-pemimpin daerah, dan macam-macam alasan mereka. Tetapi dengan entengnya Ali membantah syubhat-syubhat para pemberontak itu. Akan tetapi semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para pemberontak itu membunuh Utsman ibn Affan dengan cara yang sadis. Lah dari sinilah kemudian sejarah Ali radhiyallahu an menjadi khalifah dimulai. Makanya sering saya katakan bahwa kalau kita cerita tentang Ali akan berbeda ceritanya atau alur ceritanya ketika kita bicara tentang Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Karena pemerintahan Ali itu sudah dimulai dengan fitnah. Jadi pemerintahan Ali itu sudah dimulai dengan berjalannya fitnah karena terbunuhnya Utsman. Makanya liku-liku biografi Ali ketika menjadi khalifah itu luar biasa. Maka kisahnya banyak seputar pemberontakan, seputar peperangan, seputar pengkhianatan, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa biografi Ali ini setelah menjadi khalifah lebih banyak bicara tentang fitnah, bicara tentang peperangan antara kaum muslimin melawan kaum muslimin, antara Ali dan Muawiyah,
di perang Siffin, antara Ali dan kubu Aisyah di perang Jamal, dan antara Ali dengan orang-orang Khawarij gitu ya, dan begitu seterusnya.